inovasi, terjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menangkan situasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Masih tetap semangat pagi ini? Oke. Tadi sudah dijelaskan ada 7 jurus BK hebat. Dan ini bukan hanya harus dikuasai oleh guru BK, tapi ini harus dikuasai terutama oleh guru wali dan para wali kelas. Karena di sini semuanya kita itu sebetulnya adalah guru wali. Yang setiap guru wali itu punya peserta didik bimbingannya masing-masing. Nah, tugasnya guru wali mungkin Bu Maya tadi sudah menjelaskan ya. Mungkin saya hanya menambahkan bahwa guru wali itu memiliki tugas mendampingi anak, terutama pengembangan diri mencakup 4 bidang. Jadi guru wali itu harus paham bagaimana karakter anak di bidang sosial. Jadi sosialnya itu bagaimana dengan teman, dengan keluarga, dengan situasi di rumah. Kemudian itu juga harus paham tentang belajarnya. Dia motivasi belajarnya menurun atau bagaimana di dalam kelas. Kemudian juga karir. Jadi dia itu setelah lulus SMA bagaimana. Kemudian yang terakhir itu pribadi, seperti itu. Nah, oke, saya di sini sudah memilih 1 jurus yang saya sudah terapkan ke peserta didik sama dengan yang tadi, yaitu adalah kenali potensi diri melalui tes Riasik Holland. Nah, sekarang saya mau tanya dulu ke Bapak Ibu. Sebetulnya Bapak Ibu sudah mengenali potensinya masing-masing nggak? Nah, sebelum kita memberikan materi ke anak-anak, sebelum kita mendidik anak-anak, kita itu harus tahu terlebih dahulu kita itu potensinya di mana, iya kan? Logikanya kalau misalnya logikanya kalau misalnya kita sudah mengenali potensi kita, nanti kita itu akan bisa mengembangkan potensi apa yang lebih besar di dalam hidup kita masing-masing, Bapak Ibu. Oke, next. Nah, kenapa saya memilih potensi? Kenali potensi yang ternyata di latar belakangi ini. Banyak siswa itu belum mengenali potensi diri dan arah karir. Nah, saya kan pegang kelas 11. Di kelas 11 itu difokuskan ke karir. Kenapa kok kelas 11? Kok tidak kelas 12? Karena di kelas 11 siswa itu masih punya kesempatan untuk mengejar, untuk mempersiapkan dirinya ketika dia kelas 12. Kalau sudah kelas 12 kayaknya sudah nggak ada lagi. Ya, dia itu sudah telat. Dia itu mau kemana arah karirnya? Apakah mau melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke sekolah kedinasan, bekerja atau menikah dan lain-lain. Makanya difokuskan di kelas 11. Kemudian di sini sudah ditemukan gaya belajar visualnya yang di kelas 11-10. Saya melancarkan itu di kelas 11-10. Gaya belajar visual itu 64%, kecerdasan logis matematis 22%, tipe Riasek, realis dan investigatif. Di sana ditemukan tipe Riaseknya yang realis dan investigatif. Kemudian makanya dari itu dibutuhkan layanan BK. Karena sebelum saya ke Riasek, ini biasanya di kelas 10 itu sudah ada gaya belajarnya, itu seharusnya sudah dipahami. Karena kalau misalnya para guru itu tidak mengetahui gaya belajar, materi yang disampaikan itu akan terasa sulit diterima oleh siswa. Siswa itu misalnya di kelas itu mayoritas visual. Nah, kita dengan menggunakan metode ceramah, siswa ngantuk. Karena banyak laporan ke kita itu semangat belajar itu berkurang. Anak-anak yang nggak motivasinya lagi nih. Karena apa? Belum memahami karakter. Makanya tugas kita sebagai pendidik, sebelum kita memberikan materi, penting banget kita itu harus tahu potensi. Kemudian kecerdasan majemuk. Di sini ada 9. Nah, jadi setiap orang, setiap siswa itu adalah unik, Bapak Ibu. Jadi mereka itu nggak harus semuanya pintar matematika, nggak semuanya harus pintar bahasa Inggris, nggak semuanya pintar sejarah, seperti itu. Dia itu memiliki potensi yang lain. Nah, makanya tipe ketercapaiannya setiap anak itu berbeda. Nggak ada anak itu bodoh, nggak ada.
karena mereka memiliki potensi di dalamnya yang berbeda, nggak sama satu dengan yang lainnya, seperti itu. Next. Nah, tujuan praktik baik di sini membantu siswa memahami potensi diri dan minat karir. Kenapa siswa itu harus paham? Karena kadang antara minat dan bakat siswa itu gak paham. Dia minatnya ke kedokteran, tapi dia itu gak bisa matematika, gak bisa fisika, gak bisa. Itu mau dipaksakan? Bisa, cuman harus kerja keras. Tapi kalau sudah ada minat, ada bakat itu seimbang, maka akan berjalan mulus seperti itu. Kemudian mengaitkan hasil tes riasek dengan jurusan profesi. Jadi kelas 11 itu sudah tahu saya itu cita-citanya profesinya kemana. Coba mungkin Bapak Ibu di kelas pernah menanyakan, kamu cita-citanya apa? Kalau anak SD mungkin cita-citanya sekarang dokter, besok bisa jadi polisi, besok bisa jadi guru, berbagai macam. Tapi kalau di kelas 11 wajib harus sudah menetapkan. Makanya dengan tes riasek ini itu sangat berguna. Jadi yang belum memahami bakatnya apa, itu nanti kelihatan hasilnya. Kemudian yang berikutnya ya otomatis menumbuhkan kepercayaan diri, kemudian menguatkan guru BK berbasis data. Jadi kami tugasnya di kelas 12 nanti mengarahkan anak itu mau masuk ke perguruan tinggi mana, nanti profesinya mana, bakatnya di mana. Jadi kami itu nggak sembarangan mengajak anak atau membimbing anak. Kami di BK itu semuanya berbasis data. Let's next. Praktik baik ini kami menggunakan metode STAR. Yang pertama, situasi sekarang ini siswa itu bingung menentukan karir, dan itu sangat banyak sekali siswa yang masih bingung. Kemudian tugas kami adalah mengingatkan kesadaran potensi. Sudah saya jelaskan tadi. Kemudian dari sini kita di BK nanti itu akan ada layanan kelompok yang minimal 4 orang sampai 6 orang, jangan terlalu banyak. Karena di BK itu ada layanan klasikal, kita masuk kelas, ada konseling individu, ada layanan bimbingan kelompok. Yang di sini khususnya untuk metode, khususnya untuk jurus 1 ini, kami ada 6 sudah melaksanakan, dan di situ anak konsultasi dengan sudah kami bagikan tes riaseknya, dia sudah tahu hasilnya apa, bakatnya apa, minatnya apa. Nah, mereka itu saling kolaborasi, sharing mau masuk jurusan apa. Kemudian itu nanti akan ada tindak lanjutnya, sharing bersama orang tua. Karena kan kadang orang tua itu ada yang nggak paham sama anaknya. Kemudian yang berikutnya siswa mengenali tipe riasek, dan itu tadi yang sudah saya jelaskan, nanti akan merencanakan karir mulai dari kelas 11. Next. Tahapan layanan yang kami berikan yaitu ya seperti di layanan kami ya. Itu ada ice breaking, kemudian kita membagikan tes secara online, kemudian anak-anak itu mengerjakan, kemudian memberikan kesimpulan dan tindak lanjut karir. Next. Nah, hasil dampaknya di sini 100% siswa itu sangat antusias ketika kita mengadakan layanan bimbingan kelompok. Karena mereka biasanya kepo. Bu, saya gimana ya Bu setelah lulus? Karena mulai dari kelas 10, saya ajak siswa itu sudah berpikir 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Biasanya anak masih remaja, masih muda, itu nggak pernah mikir itu. Yang penting sekarang saya happy, seperti sekarang saya enak, ngapain, itu masih 5 tahun yang akan datang. Biasanya seperti itu. Tapi saya ajak anak-anak, yuk kamu ini punya masa depan, kamu ini bagaimana ketika 5 tahun yang akan datang, kehidupan kamu itu seperti apa. Itu saya ajak pasti anak-anak. Kemudian 85% memahami tipe riasek yang sudah dilaksanakan, 80% mengaitkan hasil tes riasek dengan karir, dan baru terbentuk data karir siswa di BK. Tapi kami mengalami kendala, kadang itu berubah-ubah. Ketika kelas 11 pengen jadi polisi, nanti kelas 12 itu berubah lagi. Iya, seperti itu. Ya, tapi setidaknya anak itu sudah tahu, oh bakatnya saya gini loh. Nanti kalau nggak sesuai, kadang banyak terjadi itu anak itu ketika kelas semester 3 itu berhenti, terus kuliahnya juga nggak semangat. Nah, itu berarti salah informasi. Makanya kami di BK nggak pengen seperti itu. Kami harus memberikan informasi yang lengkap sesuai berbasis data. Next.
Layanan efektif, ya itu jika berbasis data, menggunakan teknologi yang menarik, kolaboratif, antar guru. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Karena kalau misalnya kita jalan sendiri, kita nggak mampu. Karena kolaboratif itu sangat penting. Kemudian mengajak refleksi potensi diri. Oke, next. Kesimpulannya, layanan Reasek efektif. Ternyata setelah dilakukan, layanan Reasek itu sangat efektif. Bisa meningkatkan kepercayaan diri dan dapat menjadi program career kepada siswa untuk selanjutnya. Next, udah terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.